Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radatul Janah dengan NIM 2121048 dari Prodi Hukum Keluarga Islam 2A. Dosen atas nama Pak Zathrianto SHMH. Mata kuliah Filsafat Umum. Di sini saya membuat video ini untuk bertujuan untuk memenuhi tugas UTS Filsafat Umum. Baiklah, di sini ada beberapa macam metode filsafat umum. Yang pertama metode kritis, yang kedua metode intuitif, yang ketiga metode skolastik, yang keempat metode matematis, yang kelima metode empiris eksperimental, yang keenam metode transendental, yang ketujuh metode dialektis, yang ke-8 metode fenomenologis, yang ke-9 metodenya yaitu metode eksistensialisme, dan yang ke-10 metode analitika bahasa. Nah, kita membahas yang pertama yaitu metode kritis. Metode ini merupakan suatu aliran yang menekankan penilaian dari masyarakat atau budaya dengan menerapkan sistem pengetahuan tentang pemikiran yang kompleks dengan menggunakan proses analisa dan evaluasi terhadap suatu informasi yang diterima. Kemudian yang kedua metode intuitif. Metode ini dapat membongkar sesuatu yang tampak di permukaan. Metode ini melihat objek dari yang terlihat atau kenyataannya. Dan metode ini lebih menekankan rasa penasaran sehingga dapat menemukan sebuah fakta. Kemudian metode skolastik. Nah, metode ini adalah metode yang memisahkan persoalan-persoalan mengenai pikiran, sifat, kejasmanian, kerohanian, benar dan salah, baik dan buruk, halal dan haram, dan persoalan-persoalan yang muncul dalam persoalan agama. Kemudian metode matematis. Di sini metode ini yaitu metode yang keteraturan dan ketersusunan alami dalam kenyataan yang berhubungan dengan pengertian manusia. Kemudian metode empiris eksperimental. Nah, metode ini adalah metode yang hingga kini banyak dilakukan untuk mendalami ilmu pengetahuan. Hal tersebut karena ilmu pengetahuan tidak cukup untuk digeluti oleh logika dan rasio saja. Kita harus melakukan eksperimen sehingga mampu membuktikannya secara empiris, yang berarti teralami, terlihat nyata, tervalidasi oleh data, bukan asumsi atau spekulasi saja. Kemudian metode transendental. Metode ini juga sering disebut dengan metode neoskolastik. Immanuel Kant merupakan pelopor metode ini. Pemikiran Kant merupakan titik tolak periode baru bagi filsafat barat. Ia mendamaikan dua aliran yang berseberangan, rasionalisme dan empirisme. Kemudian metode dialektis. Metode dialektika merupakan suatu cara untuk mencapai kesepakatan yang rasional dari permasalahan yang ada dengan komunikasi dua arah atau berdialog. Metode fenomenologis. Metode ini merupakan atau menggambarkan sebuah pengalaman hidup untuk beberapa orang tentang sebuah konsep atau fenomena, sedangkan filsafat fenomenologi yaitu ilmu yang mempelajari arti daripada fenomena tersebut. Eksistensialisme. Yang dimaksud dengan metode ini adalah seperti arti katanya, yaitu filsafat yang menempatkan cara wujud manusia sebagai tema sentral, yaitu ialah aliran yang menyatakan bahwa cara berada manusia dan benda lain tidaklah sama.
Kemudian metode analitika bahasa. Metode ini berupaya untuk memecahkan dan menjelaskan persoalan dan konsep-konsep filsafat dengan bantuan analisis bahasa yang perkembangannya dimulai oleh filsuf. Oke, sekian, terima kasih. Mungkin masih banyak kesalahan dan kekurangan dari presentasi saya. Mohon dimaafkan karena masih belajar. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.